warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemimpin muda, kembali lagi bersama kami Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita mau jalan-jalan sambil belajar nih pemimpin muda. Sebelum itu ada sebuah pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Jody Del Piero dengan NIM 811421634. Perkenalkan, nama saya Vito Amarudioni dengan NIM 811421635. Perkenalkan, nama aku Lia Ninda Lelda dengan NIM 811421638. Perkenalkan, nama saya Zia Kania dengan NIM 811421637. Perkenalkan, nama aku Kiara Anaja dengan NIM 811421636. So daripada lama-lama lagi, let's check it out. Pemimpin muda, kita sudah sampai di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Kenalan dulu ya, saya Tuhan Mansur, tugas di sini baru mulai September. Sebelumnya dari Samarinda, sebelumnya lagi dari Sulawesi Tengah, sebelumnya dari Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, wakil Semarang, kalau mundur gitu, ya Semarang, wakil Indramayu, wakil Depok, wakil Pemalang, terus Singaraja, Bali, terus Bali. Baik Pak, mungkin untuk sesi wawancaranya dapat kita mulai sekarang ya Pak. Yang pertama, kami ingin bertanya bagaimana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Ini saya mengenal tentang tupoksi, tugas pokok dan fungsi pengadilan tinggi agama. Pada dasarnya sama dengan fungsi dan fungsi pengadilan yang pertama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk orang-orang antara orang-orang yang beragama Islam. Terima kasih. Itu pandangannya. Bedanya kalau tingkat pertama, kalau di kabupaten tingkat pertama, kalau pengadilan tinggi agama ini untuk bandingnya, mereka tidak puas, bandingnya ke pengadilan tinggi agama Semarang. Untuk wilayah Jawa Tengah, untuk misalnya Jawa Timur, Surabaya, Malang, Tuban. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempunyai wewenang apa saja ya Pak? Memeriksa perkara perkawinan, kemudian kewarisan, wakaf, infak, sedekah, ekonomi syariah, zakat termasuk. Nah, perkawinan itu ada beberapa macam, dari cerai gugat, cerai talak, isbat nikah, dispensasi, kemudian masih banyak, ada 22 ya, kardona, harta bersama, dan lain-lain. Kemudian, apa saja asas-asas dalam hukum acara Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak? Asas-asas hukum acara, kalau sudah di persidangan itu kan ada asas-asasnya. Nah, di antaranya itu ada asas di pengadilan agama, ada personalitas keislaman. Jadi jadi patokan adalah para pihak yang bersengketa harus beragama Islam. Nah, itu ada asas personalitas keislaman. Yang kedua, asas kebebasan, bebas dari campur tangan pihak lain. Kemudian tiga, asas wajib mendamaikan. Perkara itu ada dua macam, kontensius dan volunter. Kalau kontensius itu ada pihak lawan, ada sengketa, itu kontensius. Kalau volunter itu tidak ada lawan, tidak ada sengketa. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan tugas hakim dan panitera dalam PTA Semarang ya Pak? Nah, bedanya kalau panitera itu membantu tugas-tugas hakim. Nah, seperti panitera pengganti, kalau sidang itu kan majelis ya, hakim kan 3 orang. Nah, panitera atau panitera pengganti, dia tugasnya membantu hakim mencatat jalannya persidangan. Nanti kalau selesai membuat berita acara sidang. Nah, yang memeriksa, nanti yang buat putusan, yang mengadili, yang itu hakim. Bedanya di situ ya.
Lalu dalam kurun waktu 1 tahun kebelakang, jenis perkara banding apa yang terbanyak di Pengadilan Tinggi Agama Semarang ya Pak? Perkara-perkara yang paling banyak masuk dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, ya perkara perceraian yang banyak. Untuk pertanyaan selanjutnya, mekanisme penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Semarang seperti apa ya Pak? Kan sesuai dengan tahapan penanganan perkara itu, pertama kalau ada perkara tingkat pertama diterima di meja 1 istilahnya, meja 1, kemudian diproses, sudah bayar biaya perkaranya apa belum. Nah, setelah itu dinaikkan ke panitera, dari panitera ke ketua untuk ditunjuk majelis hakim. Jadi tahapannya ditunjuk majelis hakim, ditunjuk siapa panitera atau panitera gantinya untuk membantu sidang nanti itu ada penetapannya. Nah, kalau di tingkat banding tidak ada jurusita. Yang pertama ada jurusitanya. Setelah itu yang memanggil para pihak itu jurusitanya. Harus ganti. Nah, setelah ditetapkan majelis hakim, kemudian majelis hakim membuat PHS namanya, penetapan dari sidang. Perkara ini mau disidangkan kapan? Kalau di tingkat pertama, sekurang-kurangnya kalau di tingkat pertama itu panggilan harus paling sedikit sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari sidang. Dan kalau tingkat banding kan tidak ada aturan minimal 3 hari, karena tidak mau memanggil. Nah, sidang pertama biasanya itu berkasnya kan dipelajari oleh majelis, dari ketua, hakim anggota itu juga mempelajari. Nah, sekarang kan ada era modern, perkara itu soft copy-nya ada di ini namanya di SIPP. Jadi kita tidak dapat perkara sekian, itu dibuka ada, itu sudah. Nah, di samping soft copy, kopinya juga ada. Nah, setelah hakim mempelajari, kemudian sidang nanti. Nah, hakim pertama, hakim yang junior dulu biasanya, yang senior. Itu nanti gimana hasil sidangnya itu. Setelah ada kesepakatan, sudah dikonsep. Setelah dikonsep, baru nanti dibacakan putusan. Nah, putusan jadi, nah, kemudian dikembalikan ke tingkat pertama. Kalau tingkat pertama yang memberitahukan ke pihak-pihak itu nanti tingkat pertama. Nah, mereka punya hak upaya hukum. Nah, kalau putusan banding itu kalau mereka tidak puas, upaya hukumnya apa namanya? Kasasi ya. Kalau kasasi, putusan kasasi tidak puas, ada upaya hukum namanya PK, peninjauan kembali. Pertanyaan selanjutnya, selama masa pandemi, bagaimanakah mekanisme pelaksanaan sidang yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang ya Pak? Ini karena kita kan tidak menyidangkan, pihak itu tidak datang ke PTA, jadi ya tidak begitu berpengaruh, tetap berjalan sebagaimana biasa. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir, apakah semasa pandemi berdampak pada bertambah atau berkurangnya perkara yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Pak? Ini ya tentunya berpengaruh, karena tingkat banding itu PH Semarang itu kan menerima dari tingkat pertama. Tingkat pertama kan dibatasi, misalnya biasanya menerima perkara sehari sampai 50 misalnya. Nah, karena pandemi dibatasi jam kerjanya dengan perkara sehari menjadi 20, 30, itu otomatis perkara yang banding juga berpengaruh kan? Iya Mas. Jadi itu pengaruhnya dari tingkat pertama yang membatasi perkara. Demikianlah video dari kelompok kami. Semoga mengerti dan bermanfaat. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalam.